Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, saya Yuni Lestari dengan NIM 2214020091. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis yang ketujuh, yaitu tentang nikmat yang disia-siakan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi, dan Ahmad Ad-Darimi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hadis yang ketujuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abni Abbasin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsiran min nasi as-sihhatu wal faragh. Hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Baiklah, selanjutnya yaitu dalam hadis ini ada beberapa mufradat. Yang pertama, nikmatani, dua nikmat, maghbunun, melalaikan, kathiron, banyak, as-sihatun, sehat, wal faragh, yaitu kesempatan. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan hadis yang ketujuh ini, yang mana hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat ini banyak sekali orang menyia-nyiakannya atau melalaikannya. Nikmat kesempatan dan kesehatan ini cakupannya itu sangat luas, baik itu secara lahir dan batin. Akan tetapi banyak sekali orang, sering sekali orang melalaikan atau melupakan dua nikmat ini, dan sering sekali orang menyepelekannya. Padahal nikmat ini merupakan dua nikmat yang sangat berharga, yang mana melihat hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mencela bagi mereka yang menyia-nyiakannya, bagi mereka yang menyepelekan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Seseorang akan merasa penting terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan kesempatan, jika mereka merasa kehilangan nikmat tersebut, atau nikmat tersebut telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali pada saat sekarang ini orang-orang menyia-nyiakan nikmat ini. Yang pertama tentunya itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang mana nikmat kesehatan untuk bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan banyak sekali pada saat sekarang ini orang tidak melakukan nikmat kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri. Akan tetapi banyak sekali pada saat sekarang ini orang melakukan nikmat kesehatan itu dengan menjalankan suatu kemaksiatan. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ia ingin melakukan sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ia tidak mampu dikarenakan ia kurang sehat atau sedang sakit. Namun orang yang sehat ini tidak melakukan atau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ia malah bermaksiat atau banyak melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Selanjutnya yaitu nikmat kesempatan. Waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang akan terus berputar, yang mana waktu ini
tidak akan bisa terulang lagi. Apabila telah terjadi sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut itu tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, betapa banyak sekali manusia yang tersesali oleh waktu, karena waktunya terbang sia-sia. Ia tidak melakukan hal apapun di saat mereka memiliki waktu tersebut. Malah mereka ketika mereka memiliki waktu yang sangat banyak itu, mereka melakukan hal yang tidak berfaedah atau hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Terkadang manusia memiliki nikmat yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan dunianya. Dan terkadang ia memiliki waktu luang tetapi ia tidak memiliki nikmat kesehatan. Apabila terkumpul pada manusia dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sungguh pastinya nanti akan ada rasa malas dan ketidakinginan mendekatkan diri atau menggunakan nikmat ini dengan baik. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang sudah tertipu daya oleh dunia, dan ia tidak akan selamat karena ia tidak menggunakan dua nikmat tersebut ini dengan baik. Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat kesehatan dalam rangka melakukan ketaatan, maka dia akan bahagia, yang mana mereka melakukan dua nikmat ini dengan baik. Ia menggunakan nikmat ini dengan dengan baik, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan ikut pengajian, maka orang itu ialah orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dunia merupakan ladang untuk beramal, maka hendaklah benar-benar kita menjadikan bahwa dunia ini menjadi ladang untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa yang akan kita lakukan, apa yang kita telah lakukan sekarang ini itu dapat menolong kita pada akhirat kelak. Nah, sesudah waktu luang akan datang waktu penuh kesibukan. Sesudah sehat akan datang kondisi tidak menyenangkan. Jadi kita semestinya menggunakan kondisi atau waktu luang yang mana dua nikmat ini kita gunakan dengan baik. Nah, jadi marilah kita untuk saling mengingatkan dimanapun kita berada agar melakukan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, baik itu kita untuk membaca Al-Quran atau buku dan yang lainnya, yang mana ketika kita menggunakan dua nikmat ini dengan baik, maka kita akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya, yang mana kita harus senantiasa meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, dan juga perkara yang makruh, serta meninggalkan sesuatu hal yang berlebih-lebihan, yang mana sesuatu hal yang berlebih-lebihan tersebut tidak akan baik apabila dilakukan oleh seseorang, yang mana sesuatu berlebihan ini akan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam suatu hal yang tidak baik, atau akan terjerumus ke dalam sesuatu perbuatan dosa jika yang berlebih-lebihan ini merumuskan atau lebih menonjol kepada sesuatu yang lebih buruk. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian ia menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat, maka tandanya Islamnya seseorang tersebut itu telah sempurna, yang mana ia mampu mengkondisikan atau membagi waktu luangnya, yang mana ia dapat mengkondisikan waktunya setengah untuk apa dan untuk apa, dan ia tidak melalaikan dua nikmat ini. Maka orang itu adalah orang yang benar-benar tidak dilakukan keislamannya, dan bisa jadi orang itu adalah orang yang memiliki hati yang baik, dan pastinya orang itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini itu baik di dunia maupun di akhirat. Maka daripada itu
kita harus memanfaatkan waktu luang serta nikmat dengan sehat, itu dengan lebih bijak, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih utama. Yang mana nikmat dua ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, bukan malah menyia-nyiakannya. Nah, dua nikmat ini tentunya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan lebih bagus lagi, kita gunakan dua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih taat kepada Allah dan menjauhkan seluruh larangan-larangan apa yang telah Allah larang. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kaitan dengan pendidikan. Yang pertama itu prinsip pendidikan, yaitu mengantarkan kepada hal yang lebih baik, yang mana prinsip pendidikan dalam hadis ini kita harus merubah pola pikir kita, yang mana sebelumnya kita merasa ada yang kurang lebih baik, maka kita harus lebih maju, lebih mengapresiasi diri kita agar berubah ke arah yang baik, bukan mengarah kepada hal yang buruk, memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita renungi apa yang telah kita lakukan hari ini. Oh, apakah yang saya lakukan hari ini itu tidak bermanfaat? Maka untuk selanjutnya kita harus merubahnya, tidak melakukan hal tersebut. Dan jika apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, dan pastinya kita harus istiqomah dalam melakukannya, dalam melakukan dua nikmat atau perubahan tersebut untuk hari selanjutnya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan hadis yang ketujuh ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.